Langkah pertama, kita siapkan 1 kilogram ubi jalar. Untuk ubinya sudah aku cuci bersih dan juga sudah aku potong seperti ini ya bun. Untuk memotongnya agak tipis tapi juga jangan terlalu tipis banget. Selanjutnya ini akan aku masukkan ke dalam kukusan. Kita tutup dan kukus selama kurang lebih 20 menit atau sampai matang. Nah, ini ubinya sudah matang ya bun, bisa dites tusuk menggunakan garpu seperti ini. Kalau sudah mudah ditusuk tandanya sudah matang. Bisa langsung kita pindahkan ke dalam wadah yang cukup besar seperti ini. Selanjutnya untuk ubinya ini akan aku haluskan. Di sini aku pakai bantuan ulekan. Untuk ulekannya aku alasi menggunakan plastik ya bun, supaya tidak bau ulekan nantinya. Bisa juga kalau mau dihaluskan pakai chopper supaya lebih cepat. Selanjutnya kita masukkan tepung tapioka sebanyak 250 gram. Di sini aku masukkan setengahnya terlebih dahulu, kemudian ini akan aku uleni menggunakan tangan. Pastikan tangannya sudah dicuci bersih ya bun. Kalau kalian ada sarung tangan di rumah bisa juga dipakai, cuma karena menurutku agak ribet ya kalau nguleni adonan pakai sarung tangan. Jadi ini aku uleni langsung menggunakan tangan seperti ini. Kita uleni cukup sampai tercampur rata saja. Kemudian kita masukkan sisa tepung tapiokanya tadi. Jadi untuk total tepung tapioka yang aku gunakan ada 250 gram ya bun. Lalu bisa kita uleni terus seperti ini sampai nanti tercampur rata. Oh ya, di sini nggak perlu kalian tambahkan air ya bun. Nah, ini bisa dilihat untuk adonannya sudah tercampur rata dan sudah halus seperti ini ya. Ketika kita ambil adonannya seperti ini, sudah tidak lengket sama sekali di tangan ya. Menurutku ini sudah pas. Selanjutnya untuk adonan ubinya ini akan aku bagi menjadi 2 bagian dengan beratnya sama ya bun. Dan ini akan aku beri pewarna karena di sini aku gunakan ubi putih cenderung ke kuning sedikit. Jadi aku beri pewarna orange dan juga hijau muda. Misalnya jika kalian menggunakan ubi orange nggak perlu ditambahkan pewarna seperti ini ya bun. Jadi cukup pewarna hijau aja yang ditambahkan. Oh ya, untuk pewarna hijaunya ini bisa juga diganti dengan perisa pandan ya. Karena aku nggak ada perisa pandan, jadi aku ganti aja pakai pewarna hijau muda seperti ini. Nah, ini keduanya sudah tercampur rata ya bun. Selanjutnya di sini aku siapkan sendok takar. Untuk sendok takarnya aku pakai ukuran 1 sendok teh ya bun. Ini untuk mengambil nanti adonan ubinya. Nah, di sini juga sudah aku siapkan loyang. Kemudian aku ambil 1 sendok teh adonan ubi yang warna hijau terlebih dahulu. Dan ini aku ambil 1 sendok tehnya press seperti ini ya bun. Lalu kita ambil dengan cara dijungkil menggunakan bantuan jempol seperti ini. Kemudian ini akan aku bentuk bulat. Nah, kalau bentuk bulat itu tuh bentuk pada umumnya aja ya bun. Jadi di mana-mana kalau yang namanya candil biasanya bentuknya itu bulat seperti ini. Nah, yang kedua ini beda dari biasanya ya bun, jadi aku akan bentuk seperti kapsul obat atau lonjong gitu. Menurutku ini lebih menarik sih, karena jarang banget ada candil ubi yang pakai bentuk seperti ini. Nah, kayak gini ya bun, tuh menarik banget bukan? Dan di sini untuk warna oranye juga akan aku bentuk kapsul obat. Jadi selanjutnya aku akan bentuk seperti ini aja ya bun, supaya beda. Kita lakukan sampai selesai dan dari satu resep aku hasilkan banyak banget. Ini nggak terhitung berapanya ya bun, sengaja nggak aku hitung. Kalau sudah ini bisa langsung kita masukkan ke dalam air yang sudah mendidih. Jadi untuk candilnya ini akan aku rebus di air yang sudah mendidih ya bun. Karena menurutku ini airnya kebanyakan, jadi akan aku kurangi beberapa air terlebih dahulu supaya nanti nggak terlalu meluber keluar gitu. Kemudian bisa kita tutup dan kita masak menggunakan api sedang sampai nanti mengapung seperti ini. Langsung saja bisa kita buka tutupnya dan ini dia sudah matang candilnya. Kemudian bisa langsung kita angkat dan kita sisihkan. Kita pindahkan ke dalam suatu wadah terlebih dahulu ya bun, baru nanti kita gunakan. Langkah selanjutnya di sini aku siapkan panci yang berisi air sebanyak 1200 ml. Kemudian kita masukkan gula merah sebanyak 250 gram, 150 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, 2 lembar daun pandan yang aku ikat jadi satu seperti ini. Kemudian air gulanya ini akan aku aduk hingga tercampur rata dan kita masak menggunakan api sedang sambil diaduk seperti ini sampai nanti mendidih ya bun. Nah, ini untuk air gulanya sudah mendidih, kemudian bisa kita matikan api kompornya. Setelah mendidih, ini akan aku saring ya bun.
Jadi kita akan masukkan ke wadah yang cukup besar seperti ini. Untuk daun pandannya jangan dibuang, ini kita masukkan juga. Terakhir kita masukkan juga candil ubi yang sudah direbus tadi. Lalu tinggal kita nyalakan api kompornya menggunakan api sedang sambil diaduk seperti ini. Tunggu hingga nanti mendidih. Oke, ini sudah mendidih ya bun, tandanya sudah matang. Selanjutnya di sini aku siapkan larutan tepung maizena atau tepung tapioka juga boleh. Aku pakai 4 sendok makan ditambahkan dengan 120 ml air. Langsung saja kita masukkan semuanya seperti ini dan langsung kita aduk cepat ya bun. Bisa dilihat untuk teksturnya ini sudah mulai mengental ya bun, dan ini sudah mendidih juga. Tandanya sudah matang. Lanjut kita matikan api kompornya dan kita biarkan terlebih dahulu hingga uap panasnya sedikit berkurang ya bun. Sambil menunggu kita akan ke tahap selanjutnya. Di sini aku buat kuah santannya terlebih dahulu. Siapkan panci, masukkan 500 ml santan. Kemudian kita tambahkan setengah sendok teh garam, 1 lembar daun pandan yang sudah diikat, dan ini nyalakan api kompornya menggunakan api sedang. Kalau buat kuah santan itu harus sering diaduk seperti ini ya bun, supaya nanti santannya itu tidak mudah pecah. Dan ini kita tunggu sampai nanti mendidih. Oh ya maaf banget ya kalau ada suara berisik gitu, karena ini aku dubbingnya sore hari. Pastinya rame anak-anak di luar rumah. Dan di sini setelah mendidih aku masukkan pengentalnya, ada 1 sendok makan tepung maizena yang sudah dilarutkan menggunakan sedikit air. Dan setelah tepung maizenanya masuk, ini akan aku aduk cepat dan tunggu hingga mendidih seperti ini. Untuk kuah santannya sudah mulai mengental nih, bisa langsung kita matikan api kompornya dan biarkan kuah santannya agak hangat terlebih dahulu, baru nanti bisa digunakan ya. Misalnya kalau mau dijadikan ide jualan, pengemasannya bisa menggunakan cup seperti ini. Aku pakai tin wol ya bun. Untuk tin wolnya aku gunakan ukuran 200 ml. Dari 1 tin wol ini aku masukkan candil ubinya sebanyak 12 biji saja. Jangan lupa kuah gula merahnya yang kental itu dimasukkan juga ya bun, dan di sini nggak akan aku isi sampai penuh karena nanti akan aku isi dengan kuah santannya juga. Jadi kita isi nggak sampai penuh seperti ini. Dan ini karena terlalu panas ya, jadi aku letakkan aja di bawah. Terakhir aku akan siram menggunakan kuah santannya seperti ini. Penggunaan kuah santannya ini nggak perlu terlalu banyak ya bun, secukupnya saja, kurang lebih 1,5 sendok makan atau sekitar 2 sendok makanan gitu. Dan ini setelah aku kemas tapi sebagian gak semuanya. Kalau di total satu resep mungkin bisa dapat 15 bijisan ya bun, dengan ukuran tin wol 200 ml. Nah kalau dijual untuk kuah santannya bisa dipisah seperti ini ya bun. Untuk harga jualnya per tin wol seperti ini kurang lebih 5.000 sampai 6.000 rupiah. Sudah sangat menguntungkan ya bun, karena satu resep aku hasilkan sekitar 15 biji. Bisa dilihat ya bun, ini perpaduan warnanya itu cantik banget dan sangat menarik kalau dikemas menggunakan tin wol seperti ini. Kalian tim aduk atau enggak nih? Kalau aku sih yang enggak terlalu diaduk ya. Yuk kita coba, bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, rasanya itu enak banget, kenyal, manis, gurih dari santannya. Candil ubi ini recommended sekali kalau mau dijadikan ide jualan atau untuk suguhan acara di rumah ya bun, karena rasanya seenak itu dan agihan parah. Kalian wajib coba seumur hidup sekali. Selamat mencoba ya, sampai jumpa di video selanjutnya.